Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 18 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keras Kepala dan Keras Hati. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 4 ayat 7 sampai dengan ke-10. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan-pertanyaan. Dengan kuasa manakah atau dengan dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar jika orang memang hidupnya dan hatinya sudah dikuasai oleh kejahatan, maka kebaikan pun dicurigai, hal kebenaran pun kemudian ditentang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Keras kepala dan keras hati. Kalau kita boleh coba belajar memikirkan, merenung sebentar. Pribadi mana yang pernah kita ketahui, yang pernah kita jumpai, kita pernah berhubungan, yang keras kepala dan keras hati. Lalu bagaimana? Apa tindakan orang yang keras kepala dan keras hati? Dia tetap akan membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Dia tetap tidak percaya tatkala sebuah kebenaran itu disampaikan kepadanya dan itu dianggap sebagai sebuah kebohongan. Orang yang keras kepala dan keras hati berarti dia tidak pernah mau berubah dari hal-hal yang buruk. Karena keras kepala itu negatif, keras hati itu negatif. Keras kepala adalah meyakini sesuatu yang salah dianggap benar. Keras hati adalah setelah dibukakan fakta sebanyak apapun, tetap dia tidak percaya. Itulah keras kepala dan keras hati. Bukankah karakter yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan? Dan karakter orang seperti demikian tentu orang tersebut kalau bisa kita singkirkan jauh-jauh. Namun terkadang kita sulit untuk menyingkirkan orang yang keras kepala dan keras hati. Karena mereka harus mau tidak mau dekat dengan kita. Mungkin anggota keluarga, mungkin istri, mungkin suami, mungkin mertua, mungkin mantu. Atau kolega kerja kita, kolega karyawan kita. Atau kita bertemu dengan bos yang keras kepala dan keras hati. Tapi karena dia bos dan kita membutuhkan kehidupan, dukungan finansial dari apa yang kita dapatkan setiap bulan, mana mungkin kita bisa menggeser? Jangan-jangan kita yang digeser. Apa kita melihat pada bagian ini? Firman Tuhan berkata, apa yang dikatakan Petrus dan Yohanes di depan mahkamah agama. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ini yang keras kepala dan keras hati itu seyogianya biasanya itu orang yang baru belajar, belum mengerti. Tapi ini adalah pemimpin-pemimpin dan tua-tua yang keras kepala dan keras hati. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan, jikalau kita itu tua-tua atau sudah tua, kita itu pemimpin, jabatan yang kita terima, itu tidak menjamin. Tidak menjamin hidup kita itu menjadi benar. Tidak menjamin hidup kita itu berjalan di dalam jalan Tuhan. Tidak menjamin hidup kita itu akan melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun kita adalah tua-tua. Sekalipun kita dikatakan disebut sebagai pemimpin-pemimpin umat. Yang seyogianya pemimpin umat membawa kepada Tuhan. Tapi pemimpin umat yang keras kepala dan keras hati, dia akan membawa kemuliaan hanya buat dirinya sendiri. Dia akan membawa kursi buat duduk empuk. Allah untuk diri sendiri. Tua-tua. Tua secara posisi, tua secara usia. Itu tua-tua. Jadi ada dua tua-tua. Tua secara posisi dan tua secara usia. Secara usia tua. Secara posisi sudah tua, sudah lama. Dan tidak pernah mau turun-turun kembali. Itu tidak menjamin orang itu akan hidup dalam kebenaran. Karena mengapa? Dia sedang tidak berjuang hidup dalam kebenaran. Karena ada hambatan, ada tembok yang tinggi. Yaitu keras kepala dan keras hati. Setelah ada pembuktian bagaimana orang lumpuh disembuhkan, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sehingga Petrus berkata, maka ketahuilah kamu sekalian, hai seluruh umat Israel, dan dalam nama Yesuslah, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ada bukti orang lumpuh berdiri dengan sehat. Lalu Petrus mengingatkan, dalam nama siapa, kuasa mana engkau bisa menyembuhkan, memberikan mujizat?
Petrus berkata, dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Ini tuduhan serius. Berani berkata-kata demikian kepada sang penguasa, ini ujung-ujungnya adalah meninggal. Ujung-ujungnya hilang. Ujung-ujungnya dibasmi. Ujung-ujungnya dibunuh. Bukankah demikian yang terjadi? Di zaman perjanjian lama para nabi yang dibunuh, di dalam perjanjian lama para rasul yang dibunuh, di dalam perjanjian baru bagaimana murid-murid Tuhan yang dikejar-kejar, dalam kehidupan perjalanan sejarah dunia pun, tatkala mereka berada di dalam sebuah negara yang otoriter, negara yang tidak percaya kepada Kristus, mereka dikejar-kejar. Mereka membangun, mendirikan gereja-gereja di bawah tanah, gereja-gereja rumah. Resiko tinggi, kematian, hukuman, penjara. Tetapi kalau orang sudah disentuh oleh kebenaran, dia tidak pernah takut dengan seluruh hukuman-hukuman, bahkan kematiannya akan dihadapinya. Karena yang paling ditakutkan oleh dirinya adalah kalau Kristus tidak mati untuk setiap orang berdosa. Itu jauh lebih menakutkan daripada karena kita percaya kepada Kristus, lalu kita menghadapi ancaman kematian. Itu jauh lebih menakutkan untuk orang yang sadar, untuk orang yang bertobat. Tapi kalau untuk orang yang keras kepala dan keras hati, tidak sadar dan tidak bertobat, mereka tidak akan memusingkan perkara ini. Buat mereka kebenaran itu adalah omong kosong. Dan omong kosong mereka dianggap kebenaran. Bukankah ini kalimat yang perlu kita renungkan? Orang yang keras kepala dan keras hati menilai kebenaran itu omong kosong. Dan menilai omong kosong dirinya sebagai sebuah kebenaran. Apakah kita termasuk pribadi yang seperti demikian? Kita seringkali omong kosong, omong besar, omong doang. Kata orang Jakarta. Biarlah kita menjadi pribadi kalau ada karakter-karakter keras kepala dan keras hati di dalam diri kita yang tentunya tidak memberikan kenyamanan buat orang-orang di sekitar kita. Orang keras kepala dan keras hati biasanya juga mulutnya tajam, suka mengkritik, mengkoreksi, menyalahkan orang lain, dan tertutup dirinya untuk mengevaluasi dan mengoreksi dirinya sendiri. Sangat menakutkan kelompok-kelompok orang yang keras kepala dan keras hati. Apa yang firman Tuhan katakan? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Konklusi ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mana yang lebih menakutkan? Kita mengalami kematian kekal atau kita mengalami kematian di dalam dunia ini? Karena kita setia kepada Kristus. Biarlah ini menjadi sebuah keberanian kita untuk tetap teguh dan setia mengikut Kristus. Untuk mensyukuri bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Dan kita berjuang, Tuhan, jikalau di dalam diriku, dalam hatiku, dalam pikiranku, ada sifat-sifat keras kepala dan keras hati, baik kepada Engkau, baik kepada sesama kami, Tuhan tolonglah aku, supaya dijauhkan dosa keras kepala, dijauhkan dosa keras hati. Tapi diberikan kelembutan hati dan diberikan ketundukan kepala kami hanya kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, buang jauh-jauh karakter, sifat, keras kepala, dan keras hati. Karena Allah sudah mencintai memberkati kita, jauhilah kejahatan. Shalom.